Perkenalkan, nama saya Jessica Cecilia. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai social skills. Selamat menyaksikan. Soft skills merupakan kemampuan non-teknis yang berkaitan dengan cara seseorang berinteraksi, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan lingkungan dan orang lain. Soft skills ini sangat penting dan berguna dalam kehidupan sehari-hari karena dapat menentukan kesuksesan dalam dunia pekerjaan, pendidikan, dan dalam masyarakat. Selanjutnya, beberapa peran soft skills dalam masa depan seseorang antara lain. Yang pertama adalah untuk membantu membangun hubungan profesional dan sosial yang baik, lalu untuk mendukung kemampuan bekerja sama dalam tim. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan kemampuan memimpin, memecahkan masalah, dan juga beradaptasi dengan perubahan. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi pembeda dalam kompetisi kerja atau pendidikan, karena kemampuan teknis saja tidak cukup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori emotional intelligence dari Daniel Goleman. Jadi, menurut Daniel Goleman, tahun 1995, emotional intelligence sendiri merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan juga mengelola emosi diri sendiri serta emosi orang lain, sehingga tercipta hubungan yang efektif dan juga produktif. Salah satu dari dimensi emotional intelligence ini adalah social skills yang mencakup kemampuan membangun dan juga memelihara hubungan sosial yang efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa komponen social skills menurut Goleman. Yang pertama adalah influence atau pengaruh. Ini merupakan kemampuan untuk memengaruhi orang lain secara positif dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah communication atau komunikasi. Ini merupakan kemampuan untuk menyampaikan ide dan juga pesan secara jelas, mendengarkan dengan aktif, dan juga memahami perspektif orang lain. Yang ketiga adalah conflict management atau manajemen konflik. Ini merupakan kemampuan untuk menghadapi berbagai perbedaan pendapat, konflik dengan cara yang konstruktif. Kemudian yang keempat adalah leadership atau kepemimpinan. Ini merupakan kemampuan untuk memimpin dan membimbing orang lain, mengambil keputusan yang tepat, serta menjadi teladan. Selanjutnya adalah komponen kelima dari social skills, yaitu change catalyst, yang merupakan kemampuan untuk dapat mendorong perubahan yang positif dan membantu sesama untuk dapat beradaptasi dengan perubahan. Kemudian ada building bonds yang merupakan kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung. Kemudian ada komponen collaboration dan cooperation yang merupakan kemampuan untuk dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir ada teamwork capabilities yang merupakan kemampuan untuk dapat berkontribusi secara efektif di dalam tim, saling menghargai perbedaan, dan menyelesaikan tugas bersama. Dalam kehidupan saat ini, social skills sangat penting dan relevan karena di dalam dunia pekerjaan, social skills digunakan untuk membangun hubungan profesional, meningkatkan kinerja tim, dan juga menghadapi situasi konflik dengan efektif. Lalu di dalam dunia pendidikan, social skills digunakan untuk membangun kemampuan untuk komunikasi, kolaborasi, dan juga kepemimpinan agar seseorang dapat mengerjakan diskusi kelompok misalnya ataupun organisasi dengan baik juga. Dan yang terakhir adalah dalam masyarakat, social skills membantu individu untuk membangun hubungan jaringan dan juga bekerja sama di dalam kegiatan sosial. Dan yang terakhir adalah untuk menghadapi dan juga menghormati perbedaan pendapat ataupun budaya yang ada. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita hari ini melakukan finalisasi untuk Sewan, dan sesuai pembahasan kita yang kemarin itu, ini kan untuk bonding ya antara mahasiswa fakultas kita. Nah, jadi pada rapat hari ini aku mau minta update dari setiap divisi, singkat dan jelas aja sudah cukup. Mungkin bisa dimulai dari Richard. Kalau dari divisi acara sih kita udah siap sama rundown-nya, tapi mungkin aku mau kasih usulan aja untuk tambahin sesi sharing singkat sih supaya mungkin lebih meaningful. Tapi menurut kalian gimana? Kalau menurut aku, kalau tambah sesi itu bakalan overtime nggak ya? Soalnya alat yang kita sewa itu kan waktunya terbatas. Mungkin solusi sharingnya bisa
games gitu gimana? Usulan kalian sih keren-keren semua ya, tapi gak usah pakai kehabisan waktu juga gak apa-apa guys, karena dengan kerjasama dan koordinasi yang rapi pasti kita bakal bisa handle juga sih. Dan aku yakin kalau kita bisa gabungin ide-ide kita dengan baik juga. Dan tujuan kita kan supaya acara ini tuh menyenangkan, asik, dan juga berkesan ya bagi peserta kita. Aku yakin kalau kita tuh pasti bisa sih. Ya mungkin dari divisi lain ada menarik. Sebenarnya aku setuju banget, tapi di divisi kita itu kan bakal sering banget nih komunikasi sama maba gitu kan. Jadi saya penting banget juga buat kita supaya mereka merasa welcome gitu kan. Tapi itu nggak bisa jalan sendiri kalau misalnya nggak ada bantuan dari divisi DDM gitu, supaya suasana acara kita nanti tuh lebih hangat dan lebih bonding gitu loh, lewat nanti dekorasi sama dokumentasi gitu. Jadi gimana kalau misalnya DDM ada ide nggak biar vibes-nya lebih dapet gitu? Kalau dari DDM sih ada saran dari dosen supaya dia kayak lebih pakai sentuhan sustainability gitu ya. Cuman mungkin masih kompleks, tapi kita udah punya ide sih. Kita bakal pakai kayak barang-barang reusable yang kayak dari mungkin dari botol-botol mahasiswa ataupun dari kertas-kertas hasil tugas-tugas kita gitu sih, menjadikan dekorasi yang menarik. Keren juga tuh bisa. Mungkin nanti dari divisi dana bisa bantu cari sponsor tambahan gitu kali ya yang mendukung pasar ramah lingkungan ini. Nah mungkin nanti dari divisi lain boleh minta bantuannya buat membagi ide-ide juga kali ya. Mantap banget nih idenya guys. Apalagi dari kita diskusi bareng itu jadi lebih bisa terbayang gitu ya kira-kira kita saling kontribusinya di mana. Kayak aku izin pastikan dulu ya tiap divisi itu tugasnya itu seperti apa. Kalau dari acara berarti finalizing rundown dari logistik, atur dan juga menyewa tempat dan juga alat secara tepat waktu. Terus untuk dana itu mengurus sponsorship. Terus dari rekom itu komunikasi dengan pesertanya dan juga untuk registrasi konsumsi itu ya. Dan dari DDM itu untuk menyiapkan dekorasi yang sustainable dan juga melakukan publikasi. Apakah sudah tepat guys? Benar. Oke. Tapi kalau misalnya kita semua jalan bareng dan kompak, aku yakin kalau acara kita ini bakal sukses. Setuju. Oke, nice banget. Thank you guys. Aku percaya bahwa ini bakal jadi pengalaman yang sangat berkesan dan buat semua Kesimpulannya, memiliki soft skills, khususnya social skills dan emotional intelligence ini sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja, pendidikan, dan bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan social skills ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat, bekerja sama dalam tim, kemudian menghadapi konflik secara efektif, dan juga menjadi pemimpin yang dapat memotivasi orang lain. Nah, jadi itulah penjelasan serta roleplay singkat kelompok kami mengenai social skills. Semoga bermanfaat. Terima kasih.